Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafatun man jaa lailatul jam'i qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya hingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis yang luar biasa, dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang apa yang pernah dulu kami sampaikan tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kaitannya dengan pertanyaan salah satu sahabat namanya Zaid bin Harisah, di mana beliau pernah bertanya, ya Rasulullah ayyul amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Summa qala ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa qala ayyun, summa kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Akhwani fiddin arsadakumullah. Dan jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, lebih khusus berkaitan dengan sholat. Kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan sholat, di mana kita akan sampaikan di dalam kitab Taisirul Alam, syarah kitab Umdatul Ahkam, yaitu kita membahas tentang waktu-waktu kita diperbolehkan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang waktu-waktu yang paling afdol. Kenapa ini perlu kita kaji? Ketika kita tidak memahami tentang waktu-waktu yang kita masih diperbolehkan menjalankan sholat 5 waktu, nanti bisa terjadi perselisihan pendapat. Ya, kayak seperti beberapa tempat ada yang mereka berpendapat bahwa idealnya, afdalnya itu sholat subuh itu afdalnya itu hari sudah agak terang. Ada lagi yang berpendapat afdalnya sholat subuh itu ketika sudah masuk terbit fajar. Sehingga apa?
terjadi tarik-menarik, dan hingga akhirnya karena tidak terjadi titik pertemuan, kemudian akhirnya satu misah lalu mendirikan masjid baru. Jadi jangan sampai kita memahami, ataupun yang lainnya juga. Ya, kita juga banyak menyaksikan saudara-saudara kita seperti melaksanakan sholat duhur. Ada yang berpendapat sholat duhur itu tepat waktu, tapi ada yang berpendapat sholat duhur itu boleh diundur. Begitu nggih. Jadi ada beberapa tempat sholat duhur itu kadang setengah satu baru adzan. Nah, bagaimana kita mensikapin itu? Nah, disinilah ya pentingnya kita memahami ini. Atau juga sholat asar, ada yang mereka itu sholat asar tepat waktu, tapi ada juga yang mereka melaksanakan sholat asar itu hatta setengah 5 baru melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kaitannya dengan persoalan-persoalan itu? Inilah yang memang perlu kita kaji ya, supaya apa? Kita bisa memahami dan kita memiliki pemahaman yang baik kaitannya dengan persoalan itu. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dimana kita masih diperbolehkan melaksanakan sholat. Lebih khusus lagi nanti tentang waktu yang paling afdal kita melaksanakan sholat subuh. Ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan persoalan itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud ya. Tapi kita ingatkan tadi kaitannya dengan sholat ini ya, pentingnya kita ini senantiasa menjaga sholat, karena secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk betul-betul menjaga sholat dengan firman-Nya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, lebih-lebih sholat wusta, wa qumu, dan laksanakanlah sholat 5 waktu itu penuh dengan ketaatan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafidhu 'alaiha kanat haqqan 'alallahi ayyadkhulal jannah, yang artinya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sudah menjadi kewajiban Allah nanti di akhirat akan memasukkan dia ke dalam jannah. Kemudian ikhwan fillah arsadakumullah, maka di sini kita akan mengkaji kaitannya tentang waktu-waktu yang dimana kita ini masih diperbolehkan melaksanakan sholat, kapan awalannya dan kapan akhirannya. Tadi saya sampaikan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud, dinyatakan di sana an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an waqti sholati faqala shalli ma'ana hadainil yaumaini falamma zalati syamsu amara bilalan fa'adzana thumma amarahu fa'aqama duhra thumma amarahu fa'aqama al-asra wasyamsu murtafi'atun bayda'un naqiyatun thumma amarahu fa'aqamal maghriba khina ghabatis syams thumma amarahu fa'aqamal isya khina ghabas syafaqu thumma amara fa'aqamal fajra khina tola al fajru falamma kana minal yaumi tsani amarahu fa'adzana dhuhra fa'abroda biha wa an'ama ayyubrida biha thumma sholal asra wa samsu murtafi'atun akharaha fawqallati kana fasholal maghriba qabla ayyagiba syafaqu wa sholal isya ba'da ma dhahaba thuluthul laili wa sholal fajra fa asfara biha thumma qala aina sa'il an waqti sholati faqala rajulu anna ya Rasulullah qala waktu sholatikum baina ma ra'aitum, yang artinya dari Sulaiman bin Buraidah
dari bapaknya, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya tentang waktu sholat, waktu kapan kita melaksanakan sholat. Nanti supaya tahu, jadi kalau ada saudara kita, sederek kita Nahdiyin itu kadang-kadang sholat duhur jam setengah satu, ada yang setengah empat atau setengah lima, ada yang jam 4, ada yang setengah 5, ada juga. Ya, nanti kita biar tahu ya sana ya. Ya, sholat subuh agak disiangkan. Kita tahu di sini dinyatakan di sana bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya tentang waktu sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah bersama kami dalam 2 hari ini. Kalau kamu kepengen tahu waktu sholat, silahkan kamu datang ke sini selama 2 hari. Maka ketika matahari telah condong, condong ke barat ya Pak ya, berarti waktu duhur. Ketika matahari itu mulai condong, beliau memerintahkan Bilal, maka Bilal pun adzan. Ini datang waktu sholat duhur ketika matahari mulai condong. Kemudian beliau memerintahkan Bilal, maka Bilal pun iqomah. Setelah itu beliau melaksanakan sholat duhur, diawali ketika matahari sudah condong. Kemudian beliau memerintahkannya lagi, maka Bilal pun iqomah. Lalu beliau melaksanakan sholat asar sementara matahari masih tinggi dan bersinar terang. Berarti ketika asar itu matahari ya masih tinggi dan bersinar terang. Itu begitu. Kemudian beliau memerintahkannya lagi, lalu beliau melaksanakan sholat maghrib ketika matahari terbenam. Datang masuk waktunya sholat maghrib ketika matahari terbenam, itu berarti masuk waktu sholat maghrib. Kemudian beliau memerintahkan lagi, lalu beliau pun melaksanakan sholat isya ketika warna merah di langit hilang. Jadi waktu sholat isya ketika kalau kita nyawang di barat itu cahaya merah itu sudah hilang. Kemudian beliau memerintahkannya lagi, lalu beliau melaksanakan sholat subuh ketika terbit fajar. Ini waktu-waktu masuk sholat 5 waktu ketika terbit fajar. Kemudian pada hari kedua, berarti ini Sulaiman datang lagi, beliau memerintahkan hingga Bilal pun adzan duhur, lalu beliau menunggu hingga hari menjadi teduh. Tunggu, jadi ini tetap adzannya tepat waktu, tapi sholatnya diundur. Ya sholatnya diundur sampai apa? Wis rodok iyup. Ya, hingga hari menjadi teduh. Kemudian beliau sholat asar sementara matahari masih tinggi dan beliau hanya sedikit mengakhirkan dari waktu kemarin. Jadi kalau duhur ini beliau ditunda, adzannya tepat waktu tapi pelaksanaannya ditunda. Tapi kalau sholat asar, kalau sebelumnya tepat waktu agak diundur sidik, ya diundur titik. Mungkin kalau sekarang itu jam 3, adzannya jam 3 tapi sholatnya setengah 4, mungkin jadi begitu loh, oke? Ya. Lalu beliau melaksanakan sholat maghrib sebelum warna merah di langit hilang. Jadi beliau melaksanakan sholat maghrib sebelum warna merah di langit hilang. Berarti sebelum masuk waktu sholat isya. Ini batas akhir melaksanakan sholat isya. Waktu akhir melaksanakan sholat maghrib. Dan ya dikatakan di sini, dan sholat isya setelah berlalu dari waktu sepertiga malam. Ini hari kedua Rasul melaksanakan sholat isya berlalu sepertiga malam. Jam itu Pak? Sepertiga malam jam itu. Panes setengah malam kan jam 12. Berarti sepertiga nih. Iya, jadi malam sekali itu.
Ya, ini batas akhir waktu sholat isya. Itu begitu. Ya. Dan sholat subuh ketika langit telah terang. Ini yang kedua. Ya, tadi kalau subuh pas terbit fajar, kalau ini hari kedua ketika hari sudah terang. Makanya kadang-kadang saudara kita lebih ya toh, Indonesia itu kepetengan neng Arab Saudi bar salat subuh wis padang, masa awake dhewe bar salat subuh sih peteng itu, wah berarti kawannya kecepatan itu gitu ya. Tadi ini kita ingat ya, mereka menggunakan dari ini ya, hari yang kedua ini Rasul melaksanakan sholat subuh ketika hari sudah terang. Setelah itu beliau bersabda, ya, kemana orang yang bertanya tentang waktu sholat? Lalu berkata orang itu, saya ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, waktu sholat kalian antara waktu-waktu yang telah kalian saksikan. Ya, ini adalah waktu yang tadi ya. Jadi waktu-waktunya yang dibatasi tadi. Ya, jadi kalau kita katakan itu adalah kalau sholat duhur itu mulai ketika matahari mulai condong sampai nanti mulai ya pokoknya batasnya sebelum matahari teduh gitu ya. Jadi walaupun nanti ada perintah kalau panas betul itu supaya agak diundur ben rodok, nanti pembahasan ketika sholat duhur. Nah, ikhwani fillah arsadakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita khusus akan membahas tentang sholat subuh. Waktu yang paling afdol sholat subuh itu kapan? Apakah terbit fajar atau digawe rodok padang? Rodok padang. Di sini para ulama berbeda pendapat. Beda pendapat kaitannya tentang pelaksanaan sholat subuh. Ya, di sana ya dinyatakan bahwa ada yang mereka berpendapat bahwa sholat subuh yang paling afdol itu ketika terbit fajar dan ketika orang pulang dari sholat subuh itu urung ketok jelas. Urung ketok jelas gimana? Jadi orang itu ketika pulang itu orang nggak tahu siapa orang itu. Tapi pendapat yang kedua adalah sholat subuh yang paling afdol itu adalah dilaksanakan ketika hari sudah agak terang. Ya, kaitannya tentang sholat subuh yang itu afdolnya ketika hari masih gelap, ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim dinyatakan di sana anna Aisyata faltaqaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'ati fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuna ahadun. Ini kesaksian Ibunda Aisyah, di mana Ibunda Aisyah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, dan ikut juga wanita-wanita mukminat. Jadi istri-istri para sahabat banyak juga yang ikut sholat subuh, yang wajahnya tertutup dengan kerudung. Mereka sholat subuh wajahnya tertutup dengan kerudung, ya. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka masing-masing tanpa diketahui seorang pun. Berarti mereka pulang itu nggak ada yang tahu ini istrinya siapa, istrinya siapa, kecuali istrinya Umar bin Khattab, gede dhuwur jadi cetok. Itu pernah diperkoki oleh Umar dhewe gitu, itu yang begitu. Ini yang pertama, ini masih gelap. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, dinyatakan di sana anna Aisyata akhbarathu qalat kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri
mutalafiati bimurutihina summa yang qalibna ila buyutihina khina yaqdina sholata la ya'rifuna adun minal gulas. Bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, kami wanita-wanita mukminat pernah ikut sholat fajar, sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah sholat subuh tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. Kayak kita Pak, kalau kita ini baru sholat subuh kan istilahnya ketok peteng, masih gelap ya, rata-rata seperti itu ya. Atau ada juga yang mereka itu baru sholat subuh itu kerudungan pakai apa nikah? Kalau kita pakai sajadah, wajahnya ditutup tapi juga kerudungan pakai sajadah, sehingga tidak ada yang mengetahui karena masih gelap ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah taqalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu nisa'u mutalafiati bimurutihina ma yurafna minnal ghalasi. Diceritakan di sana bahwa Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat subuh sementara para wanita pulang dengan mengerudungi kepala mereka dengan kain. Jadi mereka tetap pakai jilbab, tapi juga mereka nggawa kain, mungkin dia jadi kayak sajadah. Mereka mengerudungi kepalanya dengan kain itu. Hingga mereka tidak dikenal karena keadaan masih gelap gulita. Kata Al-Ansori dalam periwayatannya, mereka melipatkan kain di kepalanya. Kainnya dilipatkan. Jadi kalau kita pakai sajadah biasanya di tekuk barkui dingge kerudungan apa meneh yen pas adem-adem kae nggih. Biasanya kan ditaruh di kepala. Maka kaitannya dengan hadis ini di dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam dijelaskan di dalam hadis ini Ibunda Aisyah menyebutkan bahwa istri-istri para sahabat biasa mengerudungi kepala mereka dengan kain, atau wanita-wanita itu menyelimuti tubuhnya dengan kain, serta mereka ikut melaksanakan sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pulang habis sholat subuh, pulang ke rumah mereka selepas sholat subuh, sedang ya mereka tanpa diketahui identitas mereka karena hari masih gelap. Jadi kayak kita, kalau kita biasa sholat subuh biasanya juga hari masih gelap. Maka berkaitan dengan persoalan ini, pelaksanaan sholat subuh, para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdal melaksanakan sholat subuh. Yang pertama, ya, dikatakan di sana bahwa ada yang berpendapat waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat subuh itu ketika hari sudah terang. Ada pendapat pertama, justru sing afdal itu wis padang. Ya, dasarnya mana? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Rafi' bin Khadid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asfiru bil fajri fa innahu a'damu lil ajri, yang artinya dari Rafi' bin Khadid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sholat subuh ketika hari agak terang. Jadi umpamane saiki iki adzan subuh iki jam 4.27. Cuma itu, Pak. 4:30 nggih. 4:25 ya. Mungkin boleh juga kalau ini, kalau pendapat pertama adzane tepat waktu tapi sholat subuh jam
jam 5 begitu loh ya, mundur setengah jam. Kalau gini, ini pendapat yang pertama. Ya, kenapa dikatakan di sini? Karena pahalanya lebih besar. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Majah. Ini dasar yang pertama. Kemudian juga dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Rafi', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfiru bil fajri fa innahu a'damu lil ajri aw li ajriha. Dari Rafi' bin Khadid dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirkanlah sholat fajar hingga subuh menebarkan cahayanya, karena pahalanya lebih besar atau lebih besar ganjaran pahalanya. Jadi kalau ada saudara kita yang mereka menghendaki sholat subuh rodok padang dasare ini, tadi saya samain berapa tempat tadi ya, ini kasusnya ada, ini nyata jelas ya, di wilayah Masaran itu ya, jadi rebutan masjid menggoro-goro beda pendapat pelaksanaan sholat subuh ya, jadi satu berpendapat sholat subuh tepat waktu, karena apa? Bar sholat subuh langsung neng sawah gitu ya. Satu lagi enggak, sholat subuh rodok padang gitu ya. Akhirnya udur-uduran karena sing wong desa jumlahe sedidik, akhirnya piye, wong desa akhirnya mundur diri gawe masjid dewe lah, ini nggak bisa dipertemukan ya, jadi ada, jadi begitu ya tadi. Tapi ini dasarnya, yang mereka itu sholat subuh agak terang ya. Jadi berkaitan dengan ini, Syu'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata, Muhammad bin Ajlan juga meriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah, ia berkata, dalam bab ini terdapat hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, Jabir bin Bilal ya. Jadi ini mereka berpendapat seperti itu. Abu Isa berkata, hadis Rafi' bin Khadid hasan sahih. Bukan hanya seorang ulama dari sahabat Nabi dan tabi'in yang berpendapat bahwa sholat subuh itu afdolnya dikerjakan ketika hari agak terang. Jadi memang sejak zaman sahabat itu sudah ada perbedaan pendapat tentang afdolnya pelaksanaan sholat subuh. Jadi ada yang mereka berpendapat tuh afdolnya sholat subuh itu rodok padang, agak terang ya, agak terang begitu ya. Ini pendapat yang pertama, ini dipegang oleh tadi Bilal, Jabir, Abu Barzah Al-Aslami, itu kalau para sahabat. Adapun ya di sini Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq mengatakan bahwa ya, tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq memahami hari terang itu bukan letterlek, tetapi beliau memahami artinya apa? Bahwa afdolnya pelaksanaan sholat subuh itu betul-betul hari itu sudah fajar, karena ada namanya fajar kadhib, ada fajar shadiq. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat subuh masih gelap ya, ketok terang, padahal itu baru fajar kadhib. Itu seperti itu dinyatakan ya. Dinyatakan ini bahasanya makna isfar dalam adalah apabila fajar sudah nampak dan tidak diragukan lagi, dan mereka tidak mengatakan bahwa makna isfar itu mengakhirkan sholat. Ini dibantah oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Tetapi sekali lagi ternyata para sahabat pun juga ada yang sudah berpendapat afdolnya hari agak terang, dan Imam Abu Hanifah berpendapat afdolnya sholat subuh dikerjakan hari agak terang. Tetapi jumhur ulama, di antaranya ada imam yang tiga tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa afdolnya sholat subuh dikerjakan ketika hari masih gelap
ya, yang itu sudah nyata betul-betul sudah fajar shadiq. Yakin itu bahwasanya sudah waktu sholat subuh. Karena banyaknya hadis yang menerangkan demikian itu, sebagaimana diterangkan di hadis yang atas, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu juga ya diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan muttafaqun alaih, di mana Ibunda Aisyah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh lalu para wanita kembali pulang, ya, kembali pulang, di mana wanita itu lewat dengan berselimut kain yang tidak berjahit dan mereka tidak dikenali karena masih gelap. Ini pendapat yang digunakan oleh para imam tiga tadi dan juga hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ia berkata, di dalam bab ini terdapat hadis dari Ibnu Umar, Anas dan Qailah binti Makromah. Ya, jadi yang menyatakan bahwasanya Abdullah salat subuh itu ketika hari masih gelap. Abu Isa Imam Tirmidzi berkata, hadis Aisyah hasan sahih. Itu kata Imam Tirmidzi. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq setuju dengan pendapat tersebut. Mereka mensunahkan mengerjakan sholat subuh ketika hari masih gelap. Jadi yang mensunahkan mengerjakan sholat subuh itu hari masih gelap kalau dari kalangan sahabat itu adalah Umar bin Khattab, Anas bin Malik, dan Qailah binti Makromah. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya hari terang itu tadi Bilal, karena tadi toge Bilal bin Rabah. Begitu juga adalah apa namanya Jabir bin Abdullah dan Abu Barzah al-Aslami. Ini yang mereka sama-sama mengerjakan, ya, Abdulnya sholat subuh dikerjakan ketika hari sudah agak terang. Tapi kalau ini masih gelap. Kaitannya dengan hari yang masih gelap tadi, mereka para jumhur ulama memberikan bantahan tentang melaksanakan sholat subuh ketika hari masih terang, ya, sebagaimana dalam hadis di atas yang berbunyi, kerjakanlah sholat subuh ketika hari agak terang karena pahalanya lebih besar. Apa maksud? Ini para ulama, para imam jumhur ulama mengatakan maksud kerjakanlah sholat subuh ketika hari agak terang karena itu lebih besar pahalanya. Maknanya bisa jadi, kata para ulama, yang pertama bisa jadi maksud hari agak terang artinya betul bahwasannya itu hari itu betul-betul sudah terbit fajar, bukan fajar kadhib, hingga kita tidak terburu-buru padahal hari masih gelap. Jadi artinya terang itu artinya betul-betul itu sudah fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, hari masih terang itu artinya hari sudah terang, maksudnya kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu, ya, bisa punya makna artinya kerjakanlah sholat tepat waktu, ya, sholat tepat waktu, tapi panjangkanlah bacaan sholat subuh hingga hari agak terang. Saya ulangi, nggih. Maksudnya hadis itu adalah kerjakanlah sholat waktu tepat waktu dan panjangkanlah bacaan sholat subuh hingga hari agak terang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh biasa beliau membaca surat yang ayatnya itu 100 sampai 200 ayat.
Bisa bayangin Pak ya? Jadi kalau sholat subuh itu sing diwaca itu 100 ayat, 200 ayat, berarti betul bar sholat subuh wis padang. Ya kira-kira jam piro? Pane saiki umpamane sholat subuh iki jam 4 luwih selawe, taruhlah mundur itu ya jam 4:35, tapi kalau sing diwaca itu ayatnya 100-an ayat, berarti rampungnya jam piro? Bisa jadi jam 5:04 atau bisa jadi 5:30. Betul, berarti sampai hari terang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari ada. Itu begitu. Ya, biasa Rasul itu ketika salat subuh membaca ayat-ayat yang mi'atain atau mi'ah. Jumlahnya 100 ayat atau 200 ayat. Atau di rakaat pertama beliau membaca surat Qaf. Qaf ya, panjang itu hanya. Dan rakaat kedua membaca surat Ar-Rum. Ya, kan banyak ini. Ya, Qaf rakaat pertama, kedua surat Ar-Rum. Sampai selesai loh ini. Sampai selesai. Atau rakaat pertama membaca surat Kuwirat. Ya, Kuwirat, Idza Syamsu Kuwirat atau At-Takwir. Kemudian surat kedua, rakaat kedua membaca surat Az-Zilzalah. Itu biasa. Itu ya. Ini hari biasa. Tapi kalau hari Jumat, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Seperti itu nggih. Maka betul kalau begitu, maka betul kalau Rasulullah itu habis sholat subuh itu hari sudah terang. Karena apa? Panjangnya bacaan surat yang beliau baca. Jadi ini pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Maksud itu sampai hari terang itu seperti, walaupun juga kadang Rasulullah itu habis sholat subuh tapi hari masih gelap, seperti sahabiah tadi pulang sholat subuh itu mereka belum dikenali. Jadi ya kadang ya tadi ada yang panjang, tapi kadang-kadang sholat subuh suratnya nggak begitu panjang sehingga para wanita-wanita itu pulang ya dalam keadaan tidak dikenali. Ini kaitannya dengan sholat subuh. Maka ikhwani bidin arsadakumullah. Maka kaitannya dengan ini kita tutup ya. Jadi berarti gimana walhasil, tapi pada dasarnya terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan sholat subuh. Jadi ada yang berpendapat sholat subuh yang paling afdal itu tepat waktu, rampungnya isih peteng. Yang ini jumhur ulama. Tapi ada lagi yang berpendapat abdulnya sholat subuh ki wis rada padang. Yang ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Ya, jadi jangan dipertentangkan. Ya, begitu. Maka kaitan dengan persoalan ditutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan di sana an Muhammad bin Amru bin Hasan bin Ali qala qadimal hajat fasa'allana Jabir bin Abdullah faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duhra bil hajirah wal asra wa samsu naqiyatun wal maghriba idza wajabat wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajala wa idza ra'ahum abtau akhara wasubha kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha bil gholas. Kita sampaikan di sini ya, dari Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali berkata, Al-Hajjaj pernah menunda pelaksanaan sholat. Maka kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, maka dia menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika ada hajat ini kalau kita gubernur Madinah, jadi termasuk gubernur sing rodok ndelewer, suka menunda sholat.
Ketika hajat menunda itu ada sahabatnya, apakah Rasul juga pernah menunda sholat begitu loh, maka Jabir mengatakan, maka dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat duhur ketika matahari telah condong. Matahari telah condong, ya. Sholat asar saat matahari masih terasa panas sinarnya. Sholat maghrib ketika matahari telah terbenam, dan sholat isya terkadang beliau mengikuti keadaan jamaah. Jadi Rasul kalau sholat isya nonton kondisi jamaah. Kalau sholat isya jamaah wis kebak, berarti sholat isya di awal waktu. Pane sholat isya kok jamaah rung penuh, ditunda, diundur sampai apa? Ya, sampai dikatakan di sini ya dikatakan di sini ra'um atau akhara. Ya, dikatakan di sini. Dan jika mereka berkumpul, maka jika mereka belum berkumpul waktu sholat isya, maka beliau akhirkan. Jadi ini ya. Kemudian apa? Sementara untuk sholat subuh, mereka atau beliau melaksanakannya saat pagi masih gelap. Ini yang dijadikan landasan pelaksanaan sholat subuh itu tepat waktu dan berakhirnya ketika hari masih gelap. Ini juga diantara dasar yang digunakan oleh para jumhur ulama. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, ini yang perlu kita ingatkan. Jadi nanti kalau seumpamanya kita mendengar enek adzan subuh kok wis rada padang, kudune adzan subuh jam 4 selawe, jam 5 kurang seperempat kok lagi adzan, ya nggak apa-apa ngono lho ya, Cuk. Piye to? Kepadangan ya, begitu jangan ya. Ya berarti bisa jadi ngikutin ini. Ya. Nah itu nanti. Jadi ini yang menjadi satu bentuk perbedaan. Ataupun juga ada juga yang mereka kadang-kadang kalau sholat subuh itu waktunya itu diperpanjang. Adanya tepat waktu, tapi pelaksanaan sholatnya diundur sampai setengah jam. Boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Ada yang berpendapat, ya. Karena tadi kita juga sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting adzan tepat waktu, kemudian sholatnya bisa diundur tadi, ya karena tadi ngikuti tadi. Padahal nggak apa-apa. Yang penting berdasarkan kesepakatan. Jadi bagaimana itu bisa berjalan baik? Karena toh itu juga pernah dilaksanakan semuanya. Ada satu waktu tepat waktu. Sisi yang lain juga ada yang berpendapat boleh diundur hingga pelaksanaannya agak terang. Jadi ini ikhwan fillah arsadakumullah tentang khusus pelaksanaan sholat subuh. Walaupun nanti juga sholat duhur, nanti akan kita bahas yang akan datang. Karena nanti biasanya persoalan ketika nanti sholat Jumat kan begitu, nggih. Jadi nanti kadang-kadang timbul berbagai macam perselisihan. NS pokoknya tepat waktu. NS pokoknya ya nunggu jamaah ya begitu, nggih. Tapi sekali kalau di sini Rasul mengatakan kadang Rasul tepat waktu kalau sahabat on time, tapi kadang Rasul juga menunda ketika sahabat urung kumpul. Begitu, nggih. Jadi ini ternyata Rasul itu juga fleksibel loh. Tapi kadang-kadang kita ini sing kaku begitu loh, pokoknya enggak tuh tepat waktu kan. Jadi itu loh, jadi ini ternyata ini pentingnya imam itu harus juga ya, jika bisa menonton suasana. Kalau lihat di sini Rasul ternyata orangnya beliau itu fleksibel. Ya, jadi ini kita mengingatkan. Jadi tolong ini apalagi kaitannya kita juga dalam rangka mengelola masyarakat yang majmuk. Nah, itu jadi kita harus seperti itu. Ini yang kita ingatkan. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah kaitannya tentang pelaksanaan sholat subuh. Monggo ini yang perlu kita pahami semuanya, dan ini juga termaktub di dalam hadis Imam Tirmidzi kaitannya tentang perbedaan pelaksanaan sholat subuh. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.